Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, para teman-teman dan kawan-kawan jamaah Masjid Jami' Yarsi, mahasiswa dan mahasiswinya yang pada sore hari ini insyaallah senantiasa kita mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk berjumpa, bermuajahah, kumpul di dalam satu majelis ilmu yang insyaallah ya walaupun seperti keadaan pandemi COVID-19 belum tuntas, belum selesai, namun tidak menghalangi, tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar menuntut ilmunya Allah. Dan semoga kita mohon di bulan yang berkah ini Allah segera angkat pandemi corona COVID-19 dan Allah segera angkat seluruh musibah bencana yang ada di negara kita, diganti dengan keamanan, keselamatan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga yaumil qiyamah. Semoga kita yang hadir sama-sama kelak mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ini semua mahasiswa-mahasiswi Yarsi. Jurusan apa? Ekonomi, akuntansi. Yang agama ada? Enggak ada. Yarsi enggak ada fakultas agama ya? Umum semua ya. Tadi kalau ada yang agama atau semuanya agama di sini maksudnya kita langsung ngaji dari kitab aja. Ya saya kira lebih bisa lebih baik. Kita mulai ya. Jadi ini Mas Zuhri itu memberikan saya 3 kali jadwal ya. Hari ini insya Allah saya akan membahas tentang doa dan penyebab terkabulnya. Besok hari kedua itu baru tentang kisah-kisah orang-orang yang dikabulkan doanya gitu ya, dan yang bersangkutan dengan itu. Dan yang ketiga nanti akan kita bahas redaksi doa yang di dalam hadis Nabi, kalau siapa yang baca dengan doa-doa tersebut insya Allah ya dikabulkannya lebih cepat dan diterimanya lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman sekalian sudah tahu ya, bagian dari ibadah itu adalah doa. Ya, doa itu adalah bagian dari ibadah. Bahkan dalam hadis sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah. Nah, ayat, hadis yang menerangkan atau menjelaskan atau bahkan memerintahkan doa itu banyak ya, menghampar di mana-mana, baik dari yang Al-Qur'annya maupun al-hadisnya. Nah, saya ambil 2 saja sampling. Wah, ayatnya nggak begitu kelihatan ya. Tapi kan suratnya terlihat ya, dibuka sendiri di handphonenya kalau ada yang bawa handphone. Itu surat Ghafir surat 40 ayat ke-60. Surat Ghafir surat 40 ayat 60. Kenapa ayat ini yang saya pilih? Karena menarik. Ya, karena menarik, dan ini adalah ayat yang mengandung perintah doa sekaligus ancaman bagi yang tidak berdoa. Perintah berdoa sekaligus ancaman yang tidak mau berdoa. Baik,
Ayatnya mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala rabbukum, ya, dan Nabi mengatakan Tuhan kalian berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah padaku niscaya. Niscaya di sini kalau teman-teman belajar bahasa Arab, nahwu, ya, grammar atau gramatikal bahasa Arab, itu ada namanya ya fi'il syarat dan jawab syarat. Ud'uni, berdoalah kalian. Astajib lakum itu jumlah syartiyahnya atau jawab syaratnya. Artinya dalam bahasa Arab redaksi-redaksi yang punya kalimat seperti ini itu maknanya pasti. Maknanya, contoh dalam hadis, karena kita sedang bulan Ramadan, ada hadis mungkin sudah masyhur dan sudah terkenal, sumu tasihhu, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Nah, maka kalian akan sehat itu terjemah Indonesianya saja, tapi kalau di bahasa Arab kan sebenarnya ada terselip makna pasti, gitu ya, makna pasti, karena di situ mengandung jumlah syartiyah. Jika seperti ini maka begini. Jadi ada term and condition yang sudah dibuat oleh Allah. Sekarang kalau kita pakai logika, syarat dan ketentuan berlaku saja yang keluarkan misalnya oleh perusahaan, ya kan, misalnya ada sebuah undian atau ada sebuah undian berhadiah, tetapi kan ada syarat dan ketentuan berlaku. Artinya kalau syarat dan ketentuan itu terpenuhi, nah yang jadi sesuatu yang disyaratkannya itu kan pasti bisa didapat, gitu ya. Artinya misalnya ada sebuah undian yang boleh mengikuti usia 17 tahun, jenis kelamin laki-laki, sehat jasmani dan rohani, maka boleh mengikuti undian umroh berhadiah di Masjid Jami' Yarsi misalnya. Nah, siapapun laki-laki berusia 17 tahun, sehat jasmani dan rohani, itu kan syaratnya. Yang dijanjikan apa yang dijanjikan? Boleh mengikuti undian. Nah, dalam ayat ini syaratnya orang mau dikabulkan permintaannya ya harus doa, harus minta. Ya kalau nggak minta, apa yang mau dikabulkan? Paham ya? Jadi itu jumlah syartiyah namanya kalau dalam gramatikal bahasa Arab. Setahu saya dalam bahasa Inggris juga ada tuh. Ada yang tahu nggak? Nama sentence-nya apa? Jadi kalau dia begini pasti begini. Kalau seperti ini pasti begini. Nah, itu dalam bahasa Arab namanya jumlah syartiyah. Nah, maka ayatnya mengatakan doa saja, minta saja, pasti akan aku kabulkan. Nah, nanti di pertemuan kedua besok tentang kisah-kisah orang-orang yang dikabulkan doanya, saya akan paparkan. Sebelum menceritakan kisah-kisah orang-orang itu, saya akan paparkan sebenarnya doa kita nggak ada yang sia-sia. Doa kita tidak ada yang sia-sia. Everything, apapun doanya, ya, selama itu tidak mengandung unsur keburukan untuk orang lain. Tapi kalau mengandung unsur udwanan, keburukan untuk orang lain, atau zulman, kezaliman untuk orang lain, ya Allah, kenapa dia mulu yang punya handphone baru? Saya kan juga pengen. Handphonenya jatuhin aja dari motor, ya Allah, mau didoain, disumpahin sama dia. Handphonenya gonta-ganti terus, iPhone baru keluar, dia beli handphone, didoain, nggak mungkin dikabulkan sama Allah karena mengandung permusuhan, kezaliman untuk orang lain. Nah, lihat, ini kan perintah ya. Jadi gini, ini nggak kelihatan sih ya, ayatnya itu ada hiasan-hiasan ungunya soalnya. Baik, nggak masalah. Jadi gini, ayatnya ud'uni astajib lakum, yaitu perintah. Ini perintah nih, di sini ini perintah, ya. Nggak kelihatan. Ini perintah. Nah, ayat lanjutannya, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Terjemahnya, sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau, ya, tidak mau apa itu? Tidak mau beribadah kepadaku. Di sini kalimatnya ibadati. Di sini terjemahnya menyembahku. Ulama tafsir, saya buka-buka kitab tafsir iseng-iseng, ibadah yang dimaksud di situ adalah berdoa, teman-teman sekalian. Jadi gini,
Pertama perintahnya Allah bilang doalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Nah ayat lanjutannya, barang siapa yang sombong tidak mau menyembahku, ibadah di situ kalimatnya ibadah. Ibadah ya kalimat dasarnya artinya menyembah. Tapi maksud para ulama tafsir ibadah di situ doa. Kenapa? Karena awalnya sedang membicarakan doa. Jadi yang dimaksud ibadah di ayat ini adalah doa. Maksudnya barang siapa yang sombong dari tidak mau berdoa kepadaku, gitu loh ya. Jadi barang siapa yang sombong dengan cara sombongnya dia tidak mau berdoa kepadaku, apa ancamannya? Sayadkhuluna jahannama dakhirin, dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Jadi maksud saya kenapa ini saya ambil sebagai sampel, karena ayat ini mengandung perintah doa sekaligus ancaman bagi yang tidak mau Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'a." Tidak ada satupun yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Gini, filosofinya dalam Islam, ibadah itu terbagi menjadi 3, ditinjau dari sisi anggota tubuh atau dari sisi medianya, lebih tepat umum dianggap media. Jadi dalam Islam ibadah itu ditinjau dari medianya terbagi menjadi 3. Ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ibadah jasmaniyah, ibadah badan. Ibadah maliyah, ibadah harta. Sekarang yang ibadah qalbiyah apa? Yang hati. Ibadah hati itu apa? Syahadat, pengakuan maksudnya saya. Syahadat itu lisannya, tapi pengakuannya, kepercayaannya kepada Allah dan alam gaib dan seterusnya. Dan diantara ibadah qalbiyah adalah doa. Doa, walaupun diucapkan dengan lisan, tak mungkin kalau tidak terkoneksi dengan hati. Ya, teman-teman kalau mau minta, muncul di hati dulu atau keluar dari lisan dulu? Pasti muncul di hati dulu. Wah, pengen ini nih, kuliah nanti tuh jurusannya ini, keluar nanti mau kerja di sini, main goal saya ke sini, ya, tujuan saya seperti ini. Ya, itu semua dari hati semua. Nah, ibadah jasmaniyah ya biasa, sholat, terus apa lagi? Puasa. Ada ibadah maliyah, harta, zakat, sedekah, infak, ya, wakaf. Ada yang gabungan, jasmaniyah dan maliyah seperti ibadah haji. Jadi ibadah kalau ditinjau dari medianya 3, ibadah qalbiyah, ibadah hati, ibadah jasmaniyah, ibadah badan, dan ibadah maliyah itu ibadah yang menyangkut harta. Baik. Nah, kenapa ibadah atau doa itu merupakan ibadah yang termasuk yang paling mulia? Paling tidak para ulama menyebut ada 3. Pertama, ya, dengan berdoa seseorang itu mengakui bahwa dia itu lemah. Teman-teman belum mampu untuk cari uang sendiri. Apa yang teman-teman lakukan? Minta. Kalau nggak sama orang tua, sama paman, sama keluarga, atau cari funding, cari beasiswa. Karena kita menyadari bahwa dalam finansial kita lemah. Jadi dengan kita doa, kita minta, yaitu secara tidak langsung mengakui bahwa kita lemah. Yang kedua, dengan mengakui kita lemah, ya, di dalam waktu yang bersamaan itu kita juga mengakui bahwa Allah Maha Kuasa. Gitu kan? Karena kita doa kadang-kadang nggak ini juga ya. Kalau bahasa orang itu nggak tahu diri gitu ya. Ibadahnya sedikit banget, tapi mintanya doanya banyak banget gitu. Tapi Allah nggak kayak manusia untungnya. Kalau Allah seperti manusia sifatnya, ya Allah semakin direngek, tahu direngek, semakin dicecar oleh permintaan, semakin diminta yang begitu banyak akan marah kalau manusia. Tapi Allah semakin senang hambanya minta banyak, gitu ya. Ya tapi nanti ulama bilang, "Mbok ya tahu diri. Kalau permintaannya banyak, yang ngedeketin Allahnya juga harus banyak." Gitu ya. Dan yang ketiga, nah ini yang juga penting adalah simbol kepasrahan penuh. Gini Pak, teman-teman sekalian.
Islam itu konsep utamanya tauhid. Karena dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang sama itu di dalam konsep tauhidnya. Kalau syariatnya beda-beda, yaitu mengesahkan Allah. Nah, dengan berdoa dia itu berarti pasrah, karena dia tahu makom dia tahu level dia tahu posisi dia adalah seorang hamba dan dia punya Tuhan. Itulah kenapa Nabi bilang doa itu mukhul ibadah, intisari daripada ibadah. Kenapa? Karena dengan kita berdoa, kita, ya ini yang teman-teman biasa sebut dengan istilah apa? Tawakal. Itu kan sudah pasrah, sudah ibaratnya itu sudah ibadah hati yang paling tinggi. Makanya nih teman-teman yang wanita, yang perempuan, ada seorang sufi wanita namanya Rabi'atul Adawiyah dari Mesir. Rabi'atul Adawiyah. Beliau bilang sama Allah, ya Allah, kalau saya ibadah mengharap surgamu, jauhkan saya dari surgamu. Kalau saya beribadah takut nerakamu, justru benamkan saya ke dalam nerakamu yang paling dalam. Kenapa? Karena itu beliau sudah pasrah. Kenapa? Karena beliau sadar, saya hamba, engkau Tuhan, sudah menjadi kewajiban saya menghambakan diri saya kepada engkau. Itu udah paling level paling tinggi lah ya, paling tinggi. Kenapa paling tinggi? Karena kita sesama manusia aja belum tentu bisa yang begitu. Contoh yang paling gampang, anak sama orang tua itu harusnya kan anak pasrah dengan orang tua, karena orang tua jasanya begitu besar. Cuman banyak gak sekarang kasus anak ngelawan orang tua? Banyak banget. Naudzubillah, di berita loh, ibunya nggak punya duit, ada warisan bapaknya sepeda motor dijual sama ibunya, itu anak laki yang gugat ke pengadilan, sampai ketika ngadu ke Kapolresnya turun tangan menasehati anak lakinya untuk tidak membuat BAP, tidak membuat. Itu padahal manusia dengan manusia yang dia dapat lihat sendiri budi jasanya bagaimana ibunya kepada dia. Itu masih banyak orang yang tidak tahu balas budi. Nah, maka itulah pentingnya makna syukur nanti. Itu nanti lain lagi pembahasannya. Tapi intinya hakikat doa kenapa menjadi ibadah, yang inti 3 ini. Dengan berdoa kita mengakui bahwa kita lemah, dengan berdoa kita mengakui bahwa Allah kuasa, dan dengan berdoa kita memiliki kepasrahan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wah, ini slide saya masih panjang, udah jam 17.37 ini. Gimana? Ini masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih ada 6 slide lagi. Kalau saya percepat takutnya nggak maksimal penyerapannya. Kalau saya lanjutkan nggak keburu. Satu hadis ini deh ya, terakhir nih, slide terakhir. Karena sebenarnya slide setelah ini adalah penjabaran dari hadis ini. Jadi ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya sahabat. Dari sini ulama menyimpulkan ada 4 penyebab terkabulnya doa, padahal banyak. Jadi cuma dari hadis ini diambil 4 gitu loh ya. Tapi tidak lil hasr, bukan terbatas pada 4 ini. Tapi masih banyak penyebab-penyebab terkabulnya doa yang lain, tetapi dari hadis ini ada 4. Jadi ceritanya ini ada orang melakukan safar, berpergian jauh sampai bajunya compang-camping gitu ya. Nih yang saya kuningkan, yutilus safar, melakukan safar perjalanan jauh, ash'ath aghbar, bajunya berdebu, compang-camping, ya menunjukkan atau sebagai simbol perjalanannya jauh. Yamuddu yadaihi ilas sama, dia tiba-tiba mengangkat kedua belah tangannya ke atas langit, berdoa ya Rabb ya Rabb, ya Allah, terus doa apa gitu. Ini cerita dari Rasulullah. Tapi yang Nabi heran, mat'amuhu haram, apanya, makanan yang dia konsumsi haram, wa mashrabuhu haram, minuman yang dia minum haram,
Wa malbasuhu haram, dan pakaiannya pun yang dikenakan pakaian dari hasil yang wa ghudhiya bil haram, dan dia makan dan memberi makan keluarganya dari yang haram. Fa anna yustajabu lahu, kata Nabi, bagaimana mungkin diterima oleh Allah doanya. 4 ya. Pertama, safar. Salah satu penyebab doa bisa dikabul itu dari orang atau dari musafir. Jadi sebenarnya teman-teman kalau punya tamu dari Jawa, dari kampung, dari manapun lah, tamu yang dari jauh, itu kesempatan emas untuk minta doa sama yang bersangkutan. Makanya ada beberapa kiai kalau disowani, tahu sowan ya, istilah sowan. Sowan itu kita datang ke rumah guru, ke rumah alim, ulama, kiai untuk minta doa gitu. Ada beberapa kiai yang kalau didatangi tamu, pertama beliau mendoakan tamunya, tapi setelah itu tamunya yang disuruh mendoakan kiainya. Ada beberapa kiai yang melakukan seperti itu dari hadis ini. Karena memang nanti ada hadis lain, 3 doa yang tidak ditolak, salah satunya doa musafir. Sama seperti orang sakit juga doanya tidak tertolak. Makanya sebenarnya kalau kita iyadatul marid, kalau kita menjenguk orang sakit, setelah kita mendoakan dia agar dia cepat sembuh, kita minta sama dia, bro, doain gua dong bro, gitu. Lu kan lagi sakit nih, doa lu dikabul cepet gitu lah. Kadang-kadang ya dia nggak bisa gitu karena takut malu. Kita yakinkan ini bukan masalah kamunya rajin ibadah tahu enggak, dalam hadisnya orang yang sakit, orang muslim yang sakit, berarti ente lagi disayang, lagi dapat perhatian dari Allah. Ente doa buat ente diri pribadi juga dikabulin gitu ya. Nah, asy'ath aghbar itu tadi artinya perjalanan jauh. Terus yamuddu yadaihi ilas sama, mengangkat kedua belah tangannya ke atas langit. Ini salah satu adab dari berdoa, yaitu mengangkat kedua belah tangan. Ini sudah ma'ruf lah ya. Ya Rabbi yang ketiga, memuji Allah. Ya Rabbi. Makanya banyak doa Nabi, Allahumma, ada kalimat Allahumma atau ya Rabbana, itu ya, harus ada pujian kepada Allah. Nah, itu yang ketiga. Cuma di sini tidak disebutkan masalah sholawat. Ada di hadis lain, orang yang berdoa tanpa diawali sholawat, maka doa'uhu mu'allaqun bainas sama'i wal ard. Doanya tergantung atau menggantung antara langit dan bumi. Artinya doanya tidak sampai menerobos pintu-pintu langit. Jadi di sini yang ketiga, selain memuji Allah juga sertakan sholawat. Makanya ya paling tidak alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu mau baca pakai bahasa Indonesia silakan. Ya kan? Alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu Bapak teman-teman sekalian nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua saya, sembuhkan penyakit kedua orang tua saya, angkat derajat orang tua saya, berikan kesempatan orang tua saya pergi haji sebelum meninggalnya, jadikan saya anak yang berbakti, jadikan saya anak yang membanggakan kedua orang tua. Silahkan, tapi awali dengan pujian kepada Allah dan bersolawat kepada Rasulullah. Nah, yang keempat penyebab terkabulnya itu ya, makanannya jangan yang haram, minumannya jangan yang haram. Artinya cari konsumsi atau yang bisa dimakan dengan cara yang halal. Itu penting. Karena nanti ada hadis kata Nabi, kullu lahmin nabata bil haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka api neraka lebih pantas untuknya. Jadi 4 tuh. Orang yang safar, mengangkat tangan, memuji Allah, ya sertakan sholawat juga, tapi dalam hadis ini tidak dimasukkan karena memang tidak dalam pembahasannya. Dan yang keempat, memakan atau mengkonsumsi sesuatu yang halal. 4 ini kita lakukan dengan keyakinan dan keikhlasan kepada Allah, insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah pukul 17.45 ya, saya kira untuk materi cukup. Mungkin kita buka sesi tanya jawab 1 atau 2 orang ya, karena masih ada sekitar 10 menit lagi berarti. Alhamdulillah teman-teman, pemaparan materi tentang doa dan sebab terkabulnya sudah disampaikan oleh guru kita. Mungkin teman-teman ada yang
mengganjal di pikiran teman-teman atau di hati teman-teman yang ingin ditanyakan ke Ustadz langsung, kami persilahkan, silakan untuk mengajukan pertanyaan dari sekarang. Mungkin teman-teman ada? Misi Ustadz, Ya, izin silakan. bertanya. Sebenarnya tadi pertanyaannya ada dua, cuman satu udah dijawab tadi. Nah, pertanyaan yang kedua itu, kan kita ini, saya hafal beberapa doa yang doa Arabnya Ustadz. Nah, sebenarnya itu kita berdoa itu lebih bagus Arabnya apa bahasa Indonesianya Pak Ustadz? Soalnya kan kalau bahasa Arab itu kita hafal beberapa, tapi kita tidak mengerti arti dari doa itu. Nah, jadi itu sebaiknya seperti apa Ustadz? Terima kasih Ustadz. Ya, satu lagi, pas. Satu wanita, satu pria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau tanya untuk masalah rezeki ini. Kalau misalkan kita memberi sedekah tapi pakai uang haram kayak macamnya cerita sepitung gitu. Nah, itu gimana jatuhnya, Kak? Terima kasih. Baik. Yang pertama, Masnya. Doa bagusan bahasa Arab apa bahasa Indonesia Ustadz? Kalau ditanya lebih bagus yang berbahasa Arab dan yang ma'thurat. Artinya gini, ma'thurat itu doa-doa yang sudah langsung redaksinya diajarkan oleh Nabi. Ya, seperti contohnya Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Enggak tahu artinya Ustadz, googling. Zaman sekarang udah banyak media untuk kita tahu cari artinya. Nah, betul. Bagus disinggung, salah satu juga kiat agar doa kita diijabah, kita tahu apa yang kita minta. Betul kan? Nah, jadi ya lebih aman ya pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau mau lebih bagus yang berbahasa Arab, terutama yang ma'thurat. Yang ma'thurat itu yang redaksinya langsung diajarkan oleh Rasulullah. Kayak tadi, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Terus kayak Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Pakai bahasa Arab itu yang bagus, yang ma'thurat. Ya, yang datang langsung redaksinya dari Rasulullah. Nggak tahu artinya, cari, googling. Itu untuk memperkaya ya jenengan sendiri. Tapi untuk doa-doa seperti yang umum yang tidak ada dari Nabi, ya Allah saya pengen minta mobil, Nabi kan nggak ngajarin minta mobil, ya pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah saya pengen nikah di tahun 25, di umur 25, ya pakai bahasa Indonesia aja. Ya, jadi yang sifatnya ada doanya dari Nabi itu karena memang ada keutamaan atau keistimewaan tersendiri karena redaksinya keluar dari mulut Rasulullah. Itu dari situ keistimewaannya. Tapi selebihnya doa itu pakai bahasa apapun. Paham ya? Ya, baik. Untuk mbaknya, misalnya kayak si pitung, Robin Hood, ya. Dalam kaidah fikih itu ada kaidah yang berbunyi ta'abbadanallahu bil ghayah kama ta'abbadanallahu bil wasilah. Artinya Allah dalam memerintah hambanya beribadah itu tidak hanya mementingkan hasil tapi juga proses. Artinya sebagaimana Allah memerintahkan tujuan, Allah juga memerintahkan mencari atau mendaki proses dengan cara yang dibenarkan syariat. Jadi kalau si piting Robin Hood, Ustadz kita buat bantu orang miskin, tapi caranya ngambilin harta orang kaya, kita curi, kita jambret, kita begal, haram. Kita mau hajiin orang tua, bagus nggak hajiin orang tua? Tapi korupsi di kantor, kesian orang tuanya ntar ya nggak tahu apa-apa, ditanya sama malaikat, itu haram, statusnya haram. Karena dalam konsep Islam itu sedekah hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib hanya apa? Zakat. Itu pun zakat ada SK berlaku. Orang miskin wajib zakat nggak? Nggak wajib. Nah, sedekah sunnah. Kenapa sunnah? Yaitu karena Islam tidak mendorong orang memberi, tetapi dalam status memaksakan diri. Itu Islam tidak memiliki konsep seperti itu. Makanya kalau teman-teman misalnya nggak punya duit, dipaksa neraktir sama temennya, gimana? Mau sampai minjem gitu ya? Nah, itu salah konsep juga sebenarnya. Kalau memang nggak ada ya nggak ada bilang. Tapi kalau ada, Nabi bilang, oh tuh walau qalilan,
kasih walaupun sedikit. Fa innal hirmana aqallu min dzalik. Karena nggak ngasih sama sekali lebih parah. Kan suka kita malu nih, Ustadz saya nggak bisa ngasih banyak, paling cuma 5.000. 5.000 buat teman-teman mungkin nggak ada nilainya, tapi mohon maaf buat manusia gerobak, buat manusia sampah yang maksudnya yang memungut-mungut sampah itu sudah sangat berarti. Jadi tidak ada kata malu ketika kita memang hanya mampu seperti itu. Jelas ya? Jadi saya kira dalam Islam itu konsepnya tidak hanya tujuan yang dikejar tapi juga proses. Malah seringkali proses yang Allah tuntut hasilnya diserahkan pada Allah. Teman-teman lulus dalam proses KBM di kuliah dituntut lulus nggak? Tapi apakah boleh nyontek? Nggak boleh. Kalau ketahuan ya. Kalau nggak ketahuan ya nggak boleh juga. Gitu. Jadi itu namanya kaidah dalam fikih, kita dituntut untuk menghasilkan atau memperoleh tujuan juga dengan proses yang baik. Itulah Islam. Tidak seperti kapitalis ya atau sosialis atau apa itu yang menerobos semua cara demi satu tujuan yang diinginkan. Baik, sudah 17.50 ya. Saya kira pas waktunya, cukup sekitar 5 atau 6 menit lagi ya, nanti kita sama-sama doa jelang iftar. Semoga kajian yang singkat ini ya, walaupun singkat dari saya, ada manfaatnya. Jadi insyaallah di pertemuan besok kita akan bahas kisah-kisah orang-orang yang dikabulkan doanya, dan sebelum itu akan saya singkat bahas tentang kenapa doa kita tidak pernah sia-sia. Jadi tidak akan ada doa yang keluar dari mulut kita sia-sia, tidak ada. Ya, never. Tidak akan ada doa yang sia-sia. Baik, ini saja ya saya akhiri dan saya tutup dari saya. Nanti selanjutnya waktu saya serahkan ke Mas Zuhri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.